Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo, oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa dulu untuk ketua kelasnya. Ini siapa? Bu Nurul ya? Ketua kelasnya Nurul ya? Silakan untuk pimpin doa dulu. Ya, teman-teman, kita berdoa dulu sebelum belajar ya. Bersiap. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Sudah, Bu? Nah, baik. Ya, kenapa tadi kita harus berdoa dulu? Nah, salah satu manfaatnya untuk berdoa agar kita diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Nah, karena kita belajarnya daring, kemudahannya juga salah satunya dari sinyalnya atau HP-nya. Jadi ketika kita mengikuti pembelajaran tidak terkendala oleh sinyal. Nah, kira-kira PowerPoint yang Ibu tayangkan sudah kelihatan belum? Kelihatan Ibu. Sudah, Bu. Ada. Iya. Nah, sekarang angkat tangannya yang hadir hari ini. Apakah hadir semua? Coba Hadir, kita Bu. cek dulu ya. Hadir Bu. Anis hadir? Hadir Bu. Hadir, Bu. Dona hadir? Hadir. Kartika? Hadir Bu. Ya, untuk Lydia hadir? Hadir Bu, saya udah angkat tangan Bu. Oh iya. Ya, kalau misalnya untuk pertemuan kemarin kenapa ya Lydia tidak hadir? Kan katanya sakit. Sakit apa ya? Bu. Sakit hati Bu. Tapi saya lihat siang-siang dia keluar Bu jalan-jalan. Wah. Ya. Jadi ini yang benar sakit atau telat bangun nih? Padahal Anis yang ngajak saya Bu. Dia pula yang cerita Bu. Iya, pokoknya apapun itu jangan diulangi lagi. Kalau misalnya emang sakit. Kalau misalnya Ibu saya terlambat, tinggal bilang terlambat aja ya. Berarti semuanya hadir ya? Iya Bu, hadir. Ya. Hadir, Bu. Ya, baik. Ya. Untuk pelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Ya, untuk KD-nya itu mengenai menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Ya, menelaah berarti kita memahami apa itu unsur-unsur pembangun teks puisi. Lalu apa aja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsurnya, menganalisis, baru menyimpulkan. Nah, tujuannya untuk apa? Kenapa sih kita harus mempelajarinya? Nah, untuk tujuannya yang pertama agar peserta didik atau kalian dapat mengidentifikasi atau menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi, lalu dapat menganalisisnya serta dapat menyimpulkannya. Nah, kira-kira siapa yang masih ingat sebelumnya kita belajar tentang apa? Coba Mei. Kira-kira kemarin kita belajar tentang apa ya? Puisi juga ya Bu? Iya, puisi. Cuman kemarin kita materinya tentang apa nih puisinya? Kemarin belajar tentang pengertian, ciri-ciri, menyimpulkan isi puisi, Ibu. Oh iya. Nah, satu lagi nih yang terlewat. Kalau kemarin itu kita membahas tentang unsur-unsur fisik. Nah, unsur-unsur fisiknya terdiri dari majas irama, kata konotasi, kata berlambang, dan pengimajinasian. Nah, kalau misalnya ada fisik, berarti ada batin. Nah, itu yang akan kita pelajari. Nah, sebelum kita masuk materinya, coba Ibu tampilkan ini kira-kira peta apa ya? Indonesia Bu. Negara kita, Bu. Iya, kira-kira kondisi Indonesia saat ini seperti apa ya? Misalnya merah kalau putih kalian Bu.
Ya, betul. Emang merah putih, betul. Ada Kira-kira, yang berantem, Bu. nah, apa yang berantem yang Banyak lagi? kasus, Bu. Kerusuhan Bu di stadion Sambo, Bu. Bu, Sambo. Bola Bu, bola Bu. KDRT Ya. Bu, KDRT Bu, Leslar Bu. Dia nontonnya Gimana, buat Bu? terus Iya, iya. Betul. Saat ini banyak sekali permasalahan-permasalahan atau kondisi yang kurang baik ya tentu. Ya, jadi kita sebagai individu harus seperti apa nih untuk menyikapinya agar hal tersebut tidak terjadi lagi di kemudian hari. Kira-kira seperti apa? Harus yang baik Bu. Ya, sifatnya kita sikapnya harus baik ya. Harus selalu baik Sabar, sama Bu. siapapun, sabar. Jaga emosi Bu. Nah, jangan gampang kesulut emosi. Nah, sekarang Ibu bakal tampilkan teks Mana Bu? puisi. Ya, tunggu sebentar. Sabar, Ya. Lydia, Oh, sabar. Sabar. Ya, Kirain saya hilang Ibu, ibunya hilang. tenang, tenang, tenang. Ada Bu Gilang ada di hati aku. Ih, jangan, itu punya aku. Hey. Ya, sabar ya, biasa kalau Mana ada negeri sesubur negeriku. Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermurah dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tanah. Bu. ya, kira-kira yang tadi video tentang pembacaan puisi itu tergambarkan tidak dengan kondisi Indonesia saat ini. Tergambarkan. Gambar Bu, ada Bu. Nah, kira-kira itu puisi tersebut kan menggambarkan tentang kondisi Indonesia saat ini. Tapi ketika dikemas dalam bentuk puisi, kita menerimanya dengan enak tidak ketika melihat atau kita mendengar Bagus tuh kok Bu, seperti Aduh. Indonesia. Bagus, itulah harus seperti itu kita sebagai siswa untuk generasi masa depan harus tetap cinta dengan Indonesia. Ya, Bu. Nah, sekarang kita silakan membuat kelompok dibagi menjadi 3. Karena kita ada 10 orang, berarti satu kelompok 3 sampai 4 orang. Kalau biasanya kita selalu diacak atau misalnya kalian boleh memilih, sekarang Ibu yang pilih. Kenapa? Biar kalian kelompoknya tidak dengan itu aja, dengan teman dekatnya saja. Biar kalian cepat berbaur. Untuk kelompok pertama ya, Anis, Lydia, dan Widya. Kelompok kedua, Nurul, Mei, dan Dine. Untuk kelompok ketiga, Sri Wulan, Septina, Kartika, dan Dona. Paham ya? Kelompoknya udah Paham, Ibu. ingat siapa aja? Ya Bu. Ingat Bu. Ya. Bu. Nah, untuk teks puisinya dan link videonya sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kelas kalian. Ya, nanti kalian silakan berdiskusinya lewat chat WhatsApp saja dengan teman-temannya. Ya, untuk tugasnya itu kalian bacalah teks puisi yang tadi sudah ditayangkan dalam bentuk video. Jadi ada dalam bentuk teksnya saja dan ada dalam bentuk videonya aja. Di videonya juga. Nah, ini adalah teksnya. Kalau tadi cuman selintas di video, nah ini adalah teksnya. Kelihatan? Sudah Oh, ya, Ibu. sudah lupa Ibu Bentar, Bu, benarkan mau foto ya. dulu, Bu. Bentar Bu mau Ya, foto Ibu. dulu Bu. Boleh. Tapi ada di grup WhatsApp juga sudah Ibu kasihkan.
Oh, sudah Ayo, ada ya, belum Bu. dicek ya grupnya Ya ya. Bu, udah Bu, ada Bu. Biar Ada Bu, udah, Bu, ada, iya. Bu. Di WA ada Bu. Ya, ada baru masuk ya. Iya, Bu, baru buka WA, Iya Bu. Bu. Nah, Bu terus Nurul KPD-nya punya sudah Ibu bagikan juga di grup. Coba cek, sudah masuk? Bu, Sudah Bu, sudah. Ada, Bu, Bu. Kita langsung diskusi, Buka dulu Bu. ya, Bu. Iya, nanti Ibu jelaskan dulu. Nah, di sini ada 6. Maaf ya, Ibu salah nulis nih. Malahan 5-nya ada 2. Harusnya ada 6. Iya. Nomor 6. Faktor U Bu, faktor U. Ibu masih muda, masih 17 Masih muda. plus. Nah, plusnya tapi banyak gitu. Oke. Untuk yang pertama ada tentang apa puisi tersebut. Nanti kalian diskusikan dengan temannya ya. Lalu apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Bagaimana perasaan yang dituangkan dalam puisi tersebut. Suasananya seperti apa. Lalu unsur batinnya apa aja. Dan kaitkan puisi tersebut dengan salah satu kondisi di lingkungan saat ini. Serta berikan solusi yang harus dilakukan sebagai generasi muda ke depannya. Ada yang masih bingung tidak dengan KPD-nya? Tidak Bu, jelas Ya, Bu. sekali Bu. Ya, Bu. Bu, Ya, Bu. ini Ya, silakan kami kalian. kerja kelompoknya boleh video call nggak Bu? Atau ke rumah Anis? Boleh. Kami dekat loh Bu. Bentuknya di WhatsApp aja ya, dalam bentuk diskusi kecil karena harus selesai hari ini, ya. Oh iya Bu. Iya. Video call boleh ya Bu sama kelompok kami? Boleh, bebas. Oke, Ibu kasih waktu ya. Mau berapa Baik, menit Ibu. nih dikasih waktunya? 25 menit Bu. Boleh, sok sambil ditungguin. Kalau misalnya ada yang masih bingung, sok tinggal ditanyakan saja ya. Ya, Bu. Baik Ibu. Baik Bu. Jangan keluar dari Google Meet-nya ya. Baik Bu. Ya, Bu. Ya Bu. Dina aku undang di grup WA ya sama Mei. Ya, aku tunggu undangannya ya. Oke. Ibu, kenapa aku nggak sekelompok Anis. sama bestie aku, Bu? Iya, masa harus sama itu terus? Kan biar kalian temannya tidak dengan dia doang. Biar sekelas Anis. itu. Anis kok nggak telepon saya ini Bu? Dia ketua kelompok saya. Gak punya pulsa. Boleh. Boleh. Gak mau, Anis gak mau temenan. Lydia sama cari masalah aja, Bu. Gak mau kelompok sama Lydia, Bu. Jangan. Winda juga Ah, Bu. kalian mah Gimana ini? berantem di sini. Ih, gitu Nanti kalian kalau misalnya mah. udah beres, makan seblak lagi bareng berdua coba. Nanti ketemu sama ibu di jalan. Jangan makan seblak, Bu. Itu makanan jin katanya. Udah Bu. Nah, udah Ya Bu, udah beres. udah. Ada yang Bu. masih bingung tidak? Ibu kelompok ya udah dong, Bu. Ya, kelompok Kita satu, juga kelompok udah, ada Bu. udah. Udah Bu, udah. Udah Bu, ini udah lebih dari 2. Ya, Kelompok dua juga udah, Bu. kelompok 3 udah. Udah, Bu. Udah, coba sekarang perwakilan kelompoknya untuk kelompok ke-1 siapa yang mau menjelaskan? Winda Bu, karena Winda cuma tidur aja Bu yang ngerjain Anis. Ih, Lydia Saya dia mau Oh Bu, Lydia Bu. terus. Jangan percaya sama Lydia Bu. Lydia nunjuk-nunjuk terus. Lydia aja, Bu. Oke, siapa Ya, yang Bu. Mau bacain menjawab? semuanya, Bu. Boleh. So, untuk kelompok 1 silakan Lydia. Tadi Winda Bu tidur aja. Oh, Winda. Oh, jadi yang benar Winda. Boleh mau siapapun. So, katanya mau Winda aja, so. Sok Winda. Oh, Winda udah Lama, dikirim. saya Winda. aja, Bu. Saya aja. Ya, lama boleh, enggak. boleh. Pas kan Bu saya bilang tidur dia kan Bu, nggak tahu dia. Ya. Sinyalnya Yang Bu, pertama, sinyalnya Bu. Iya. Tentang apa puisi tersebut? Jawaban dari kelompok kami, puisi tersebut mengisahkan tentang kekayaan di Indonesia yang dinikmati oleh orang-orang yang memiliki jabatan tinggi. Kemudian untuk nomor 2, apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam puisi tersebut? Nah, menurut kelompok kami, kita harus menjaga kekayaan Indonesia dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan seluruh masyarakat, bukan hanya untuk orang-orang yang memiliki kekuasaan saja. Kemudian yang ketiga,
bagaimana perasaan yang dituangkan dalam puisi tersebut. Ada perasaan kecewa, kemudian perasaan marah, dan perasaan kesal. Yang keempat, suasana yang dimunculkan dalam puisi tersebut yaitu suasananya sedih. Nah, hal ini terlihat ketika membacakan puisi tersebut, intonasinya terkesan tinggi dan marah. Kemudian yang kelima ya Bu, Ya. unsur batinnya yaitu ada tema, amanat, perasaan, dan nada. Yang terakhir, kaitan puisi tersebut dengan kondisi di lingkungan saat ini. Menurut kelompok kami, ini berkaitan dengan kasus Sambo ya Bu. Nah, ketika kita menjadi orang yang punya jabatan, harus selalu bersikap jujur agar dapat dipercaya oleh masyarakat. Demikian yang dapat kami presentasikan dari kelompok 1. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, coba kasih tepuk Waalaikumsalam tangannya dulu ya. warahmatullahi Kasih tepuk wabarakatuh. tangannya hebat kelompok 1. Nah, untuk Hebat ya, kelompok Bu. 2 dan kelompok 3-nya ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau namanya tuh memberi komentar tidak? Apa sudah bagus dari kelompok 1? Sudah bagus, Udah Bu. bagus, Bu. Sudah bagus ya. Iya, berarti kelompok 2 dan kelompok 3 tidak akan memberi komentar. Cukup, Bu. Cukup, Bu. Bu. Baik. Sekarang kelompok 2 siapa yang mau mempresentasikan? Bu Nurul ketuanya, Bu. Boleh, Nurul. Saya ya, Bu. Iya. Nomor 1, tentang apa puisi tersebut? Puisi tersebut berisi tentang kekayaan Indonesia yang dimiliki oleh orang-orang besar yang berkuasa. Nomor 2, apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam puisi tersebut? Menurut kelompok kami, sebagai manusia, kita harus memanusiakan manusia dan menyadari bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama. Kemudian nomor 3, bagaimana perasaan yang dituangkan dalam puisi tersebut? Menurut kelompok kami, ada sedih, ada kecewa, dan juga ada kemarahan. Nomor 4, suasana apa yang dimunculkan dalam puisi tersebut? Bagaimana intonasinya ketika membacakan puisi tersebut? Menurut kelompok kami, suasananya penuh dengan emosi, dan ketika membacakan puisi tersebut, intonasinya tinggi dan tegas. Kalau nomor 5 sama Bu, sama kelompok 1, unsur-unsur pembangun puisinya ada tema, amanat, perasaan, sama nada. Kemudian nomor 6 yang terakhir, kaitkan puisi tersebut dengan salah satu kondisi di lingkungan saat ini, serta berikan solusi yang harus dilakukan sebagai generasi muda ke depannya. Kalau dikaitkan dengan kerusuhan di stadion boleh, Bu? Boleh. Ya, Bagus tuh lagi namanya tuh apa ya? Lagi viral, Bu, lagi viral. FYP, Bu, FYP. Nah, Jawaban kelompok kami, kita harus selalu memiliki kesabaran yang tinggi, harus suportif, jadi harus menerima kemenangan dan kekalahan. Dan jangan egois karena hal itu sifat yang tidak baik. Itu Bu dari kelompok kedua, Bu. bagus. Tepuk tangannya dulu untuk kelompok 2. Ini kelompok 2 paling bagus, Bu. Oke. Iya, hebat ya. Sebenarnya kalian itu apa ya? Sudah lebih kritik untuk kelas 2 SMP ini, untuk kelas 8 ini kalian karena banyak yang main TikTok kan. Di TikTok kan banyak sekali informasi dari hal-hal yang viral. Nah, kalian sebagai siswa untuk saat ini kalian harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Ambil yang baiknya dan buang yang buruknya. Jangan dua-duanya diambil. Ya, kalau temennya ngajak kebaikan kalian ikutin, tapi kalau temannya ngajak keburukan jangan diikutin. Berarti- Apalagi kalau kalian yang ngajak keburukan, Berarti nggak Bu boleh. nggak boleh ya Bu kalau makan bakso sama Anis, Bu. Boleh, kata siapa nggak boleh? Nggak boleh, Bu, suka nggak bayar Lydia tuh. Nah, itu yang tidak boleh, dia bolehnya. Lydia beli 2 mangkok bakso malahan bayarnya 1. Nah, itu yang tidak boleh. Oh iya ya. Bu, baik Bu.
Iya, kalau tadi dikaitkan dengan kondisi saat ini berarti masuknya kemana? Ke korupsi kalau seperti itu ya. Ya Bu, betul. Iya. Nah, setelah kita belajar nih, kita mengerjakan tugas ada 6 pertanyaan. Nah, sekarang kita evaluasi pelajaran apa yang sudah kita pelajari hari ini ya. Yang pertama, jadi dari teks tersebut apa yang disebut dengan puisi? Puisi berarti sebuah karya sastra. Karena karya sastra itu ada banyak, ada cerpen, ada novel, dan salah satunya juga adalah bentuk puisi yang berisi tanggapan serta pendapat penyair mengenai berbagai hal. Jadi kalau kalian itu tidak hanya puisi itu dalam bentuk percintaan saja, betul tidak? Atau kalian yang pernah dapat puisi dari seseorang? Ada yang pernah dapat puisi dari seseorang tidak? Lydia, Bu. Iya Bu. Pernah. Dari kelas sebelah, Bu. Nah, Bu. Ih, masih Nah. SMP, Bu Lydia nggak boleh. Iya, Iya, saya nah tapi Bu, surat itu itu bukan puisi Bu, dia nolak cinta saya Bu. iya. Cinta Kasihan ya, Bu. Iya, sebenarnya puisi itu bagus, tidak boleh percintaan, cuman pacarannya itu yang belum boleh ya. Kalau Oh, misalnya iya, Bu. kalian nih terutama SMP masih harus terus belajar bantu mamahnya di rumah ya. Nah, berarti karya puisi berbagai hal. Salah satunya apa tadi? Tentang kondisi sosial. Iya, kondisi sosial Indonesia itu bisa dirubah dalam bentuk puisi. Lalu dituangkan dengan menggunakan bahasa-bahasa yang indah, memiliki struktur batin dan fisiknya. Nah, karena tadi di awal kalian pasti masih bingung apa sih itu unsur pembangun puisi. Nah, tadi sudah kita belajar ada fisik dan batin. Kalau untuk fisik itu kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat apa aja? Ada majas irama, kata konotasi, kata berlambang, dan pengimajinasian. Coba ya, ada 4. Kalau misalnya majas dan irama yaitu bahasa khas yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembacanya. Alunan bunyi yang teratur dan berulang-ulang ya. Kalau untuk kata konotasi coba bacakan yang jarang bicara nih, Sri Wulan, coba. Apa itu Siap, kata Bu. konotasi? Kata konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya. Iya, berarti kata yang tidak sebenarnya. Misalnya apa contohnya? Coba. Masih ingat tidak? Siapa yang mau mencoba? Saya, Bu. Keras kepala. Nah, keras kepala. Terus apa lagi? Tuhan Tangan kanan. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya panjang tangan bukan berarti tangannya panjang ya. Tapi dia suka mengambil barang orang lain. Lalu ada kata berlambang. Lambang atau simbol adalah sesuatu gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Dan yang terakhir, pengimajinasian. Kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi seolah-olah pembaca merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan penyair. Nah, yang tadi kita baca nih teks puisinya, setelah kalian membaca, kalian menghayati tidak? Misalnya teks puisi itu seolah-olah menggambarkan, oh iya ternyata benar Indonesia itu saat ini sedang memiliki banyak permasalahan. Setuju tidak dengan puisi yang tadi ditampilkan? Setuju, Bu. Setuju. Sampai Iya, kalau tadi unsur fisik, sekarang kita masuk unsur batin. Nah, ini yang kita pelajari. Coba cek lagi tugasnya yang sudah dikerjakan. Sudah dibuka lagi LKPD-nya? Sudah, Bu. Nah, coba sekarang lihat soal nomor 1. Pertanyaannya tentang apa puisi tersebut? Tentang Indonesia. Iya, tentang apa tadi ada yang jawab tentang ketidakadilan sosial, tentang kekayaan di Indonesia yang dinikmati oleh orang-orang yang
memiliki jabatan Berduit. besar. Nah, iya yang berduit. Nah, jawaban itu merupakan adalah sebuah tema. Ya, jadi yang kalian jawab tadi yang nomor 1 itu adalah sebuah tema dari puisi tersebut. Jadi, tema adalah pokok persoalan yang akan diungkapkan oleh penyair. Tema dapat pula berupa perasaan penyair terhadap kenyataan sosial budaya sekitarnya. Jadi yang nomor 1 itu adalah tema. Jadi kalian sudah paham ya cara menentukan tema itu seperti apa? Sudah, Bu. Paham, Dari Ibu. isi Sudah, Bu. puisi, Jadi paham ya. Jadi ketika kalian menentukan tema berarti isi puisi itu menjelaskan tentang apa dan bukan judul. Tema dan judul itu berbeda. Biasanya terkadang masih ada yang salah nih menentukan tema dan menentukan judul. Ya, jadi nomor 2. Coba lihat di LKPD-nya nomor 2. Apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam puisi tersebut. Nah, yang disampaikan oleh penulis itu merupakan amanat. Jadi amanat adalah pesan atau tujuan yang hendak disampaikan penyair atau penulis dalam puisinya. Jadi yang nomor 2 di LKPD itu merupakan sebuah amanat. Nah, kalian bisa membuat amanat sekarang? bisa, Menentukan Bu. pesan? Sabu. Iya. Jadi paham ya apa itu amanat? Nah, amanat itu adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penyair Penulis. atau penulis. Sekarang coba cek nomor 3 pertanyaannya. Bagaimana perasaan yang dituangkan dalam puisi tersebut? Perasaannya ada yang jawab kecewa, Bu, marah, Bu, kesal, Bu. Nah, itu merupakan unsur batin yang ketiga mengenai perasaan sikap penyair terhadap persoalan yang ditulisnya dalam bentuk sebuah puisi. Ya, nomor 4 nih. Mari kita gabungkan dulu nomor 4. Suasana dan intonasinya seperti apa? Itu disebut dengan nada. Ada yang bisa membedakan mana perasaan dan nada? Yang jawaban nomor 3 dan jawaban nomor 4? Kalau nada cara membacakannya, Bu. Nah, kalau misalnya perasaan? Suasana dari Bu, hati, suasana Bu. puisinya, Bu. Nah, Sedih, iya. senang, Suasana. kecewa. Iya, jadi kalau misalnya nada itu bagaimana intonasinya, pengucapannya dalam menyampaikan puisi, sedangkan perasaan itu yang ada suasana yang ada di dalam Kelas. puisi Puisi. tersebut. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan, apa kalian sudah paham banget gitu unsur batin? Bu, mau tanya, Bu. Apa, Kan Lydia? ada unsur tadi, Bu, yang fisik yang konotatif sama unsur batin. Iya. Apa itu, Bu, perbedaannya, Bu, konotatif sama yang perasaan, Bu? Kan makna yang tidak sebenarnya juga, Bu, perasaan itu. Kak, nah iya. Jadi kalau misalnya kata konotasi itu, jadi gini, fisik dan batin. Kalau fisik itu yang ada di dalam teks puisinya yang jelas tergambarkan. Misalnya di dalam puisi tersebut ada kata panjang tangan. Nah, si kata konotasi itu dituliskan dalam bentuk puisinya. Di salah satu baitnya ada, misalnya nih, kita balik lagi ya ke contoh ya. Nah, misalnya di sini apa kata konotasinya? Misalnya buruh-buruh manca negara. Ini kata sebenarnya atau tidak sebenarnya? Kata tidak sebenarnya. Iya, kalau misalnya kata konotasi yang ditulis di dalam puisi tersebut. Rakyat-rakyat kecil itu, Bu, termasuk nggak, Bu? Rakyat-rakyat kecil termasuk, bisa. Jadi bukan rakyatnya yang kecil ya, bukan yang pendek ya. Jadi rakyat-rakyat yang menengah ke bawah atau miskin.
Nah, kalau perasaan di sini tergambarkan tidak kata kecewa, sedih, marah, tertulis tidak di sini? Di dalam puisinya ada tidak? Oh, dia bukan bentuk kalimat ya, Bu, kalau perasaan. Iya, Dia iya. Jadi kalau Oh, misalnya yang batin kita itu, iya. yang Jadi kita kalau rasakan. batin itu, nah, Tersirat yang ya, Bu. kita rasakan. Nah, kalau fisik itu tersurat, kalau batin itu Kira. tersirat. Sirat. Oh, Nah, berarti paham kayak sampai sini? manusia ya, Bu. Manusia, Iya, tangan, kaki itu fisik. Kalau batin yang ada di betul, hati, marah gitu ya, Bu ya. betul. Nah, Nangis. coba. Oh, Nah, gitu. coba Lydia nih. Contohnya kira-kira coba gambarkan tentang siapa nih? Tentang Anis. Fisiknya seperti apa? Cantik, hidungnya mancung, matanya Hmm, 2. iya. Kalau batinnya, Fisiknya, Bu. Batinnya lembut dia, Bu. Saya lihat dari sini. Cie iya. baikan, cie Baikan baikan. kan? Jadi jelek-jelekin. Iya. Terus gimana sifatnya? Pasti minta traktir pulang sekolah. Sifatnya Iya gimana dong. kalau Anis? Sifatnya alim dia, Bu. Alim Hmm. sekali, sering ke masjid. Waduh, bagus. Bawa Nah, sendal orang itu, Bu. pulangnya. Ya nggak boleh ya kalau bawa sendal orangnya itu. Kalian datang ke masjid dapat pahala, pulang-pulang bawa dosa lagi, ya. Nah, Boleh itu ya, Bu. ya boleh. Nah, sekarang Lydia sudah paham bedanya? Paham, Bu. Mantap. Nah, biar- Hidungnya mantap. Iya, jadi udah bisa ya yang lainnya paham? Paham, Paham, Bu. Bu. Iya, bagus. Sekarang siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ulan, Bu. Ulan. Oh, boleh. Ya, tadi belum ngobrol ya. Sri Wulan coba. Siap, Bu. Hari ini kita belajar tentang puisi, Bu. Iya. Puisinya tentang apa? Tentang kejadian ya tentang negeriku, Indonesia ya tadi, Bu, contohnya. Iya, siapa penulisnya, penyairnya siapa? Tadi lupa, Bu, maaf. Waduh, ayo deh tadi ngapain? Ya, Maaf, Bu, Bisri. dengerin Lydia Ya. jadi suka pusing, Bu. Oh iya, Mustafa Bisri. Nah, terus materinya apa yang kita pelajari? Tentang apa? Tadi ada unsur-unsurnya, batin. Bu. Iya, kalau pertemuan kemarin kita unsur fisik, nah Ya. sekarang membahas tentang unsur Batin. 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 Iya, betul. Hebat semuanya ya, paham ya. Bu, Nah, unsur batin bukan dukun kan, Bu? bukan. Ih, bukan dia mah. Makasih, Lydia. Tanya aja kamu. Masa nggak Ih, boleh? dia Ya nggak mah. apa-apa. Ih, Bu Guru lagi ngomong. Boleh, sok dia ada yang mau ditanyain lagi? Iya, nggak sopan Lydia. Udah, iya. Nah, karena sekarang materinya sudah selesai, mulai dari unsur-unsur, pengertian, ciri-ciri. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan membuat sebuah puisi. Nah, untuk membuat puisinya, temanya Ibu kembalikan lagi kalian bebas. Tapi berdasarkan kondisi kalian saat ini. Misalnya, Ibu aku tuh perasaannya lagi sedih, lagi senang, Ibu aku lagi bahagia, kemarin aku habis dibeliin HP baru, misalnya. Atau apapun itu kondisinya. Lalu, setelah itu kalian wajib menampilkan puisinya. Nah, ketika kalian menampilkan puisinya itu bebas. Tidak hanya misalnya Ibu aku mau membacakan puisi aja boleh, atau Ibu aku mau ada musik-musiknya atau mau dibikin lagu itu boleh. Terus Ibu aku mau kayak tadi yang di video, aku mah malu kalau ngeliatin muka aku jadi diganti pakai kata-kata, boleh. Jadi Ibu bebaskan, balik lagi ke kalian. Jadi kalau misalnya untuk minggu depan itu kalian baru pikirkan aja dulu tema dan penampilannya mau seperti apa. Untuk pembuatan puisinya, langkah-langkahnya itu nanti kita akan pelajari pembelajaran berikutnya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Sudah paham Ibu. Ya, Udah Bu. paham ya? Jadi kalian tinggal bikin konsepnya nih. Aku mau bikin puisi tentang apa, temanya apa, penampilannya mau seperti apa. Nah, kalian pikirkan dulu konsepnya ya. Nah, Baik sebelum Ibu. ditutup, iya, kira-kira ketika kita belajar puisi manfaatnya itu apa ya? Ada yang tahu tidak? Saya, Bu, bisa Apa, mengekspresikan perasaan. Nah, bisa mengekspresikan perasaan kalian. Kalau kalian bingung, Ibu, aku tuh lagi sedih, tapi aku bingung gimana cara ngungkapinnya. Kalau mau marah-marah, aku udah capek marah-marah terus. Mau nangis, aku udah capek nangis terus. Nah, salah satunya coba kalian bikin puisi. Bisa dalam bentuk puisi ketika kalian pengen meluapkan emosi kalian. Terus, selain itu, di sini ada yang mau jadi musisi yang pintar nyanyi nih, Lydia nih pintar nyanyi atau Mei nih. Enggak Yang Bu, pintar suara saya nyanyi. cempreng Bu. Nah, Saya kalau, jadi penulis saja Bu. nah, kalau misalnya Bu aku tidak mau jadi penyanyi tapi pengen jadi penulis lagu bisa. Nah, kalau misalnya sebelum dijadikan sebuah lagu itu kan ditulis dulu liriknya. Lirik itu merupakan salah satu bentuk puisi. Ya, jadi manfaatnya sangat banyak sekali. Kalau misalnya kalian dapat membuat puisi, kalian bisa jadi penulis lagu, bisa jadi penyair, dan lain sebagainya. Paham sampai sini? Paham Ibu. Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah, tugasnya sudah paham, sudah dicatat apa aja yang harus disiapkan? Sudah Bu, Sudah, mencari Bu. Tema. Iya, sudah ya. Berarti jangan ada lagi minggu depan, Ibu aku belum punya temanya, Ibu aku belum tahu mau nampilin apa. Ya, pikirkan dari sekarang. Jadi nanti minggu depan kalian tinggal membuat saja temanya. Baik, Misalnya Ibu. Iya. Tapi usahain cintanya sama siapa dulu nih pecintaannya. Jangan sama yang kelas sebelah ya. Nah, coba percintaannya sama keluarga ya. Sama ibu, sama ayah, sama adik, sama keluarga ya. Nah, itu boleh ya. Tapi kalau misalnya untuk percintaan untuk yang kelas sebelah nanti dulu aja ya. Ya Bu. Ya nanti kalau misalnya buat kelas sebelah patah hati, nanti nangis lagi Lidianya kayak minggu kemarin sampai nggak masuk Bu. belajar. Ya Bu, Ya. belnya udah bunyi Bu, udah lapar perutnya Bu. Ya, Bu, baik. abis ini ada Ya. pelajaran lain, Bu. Baik. Nah, sekarang mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, karena dari tadi udah sama ketua kelas dulu, boleh ketua kelas menunjuk siapa yang mau menutup belajar hari ini? Dina aja, Bu. Iya, boleh, Sok. Ya sudah ya teman-teman, untuk menutup pembelajaran hari ini kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat ketemu minggu depan ya. Dadah, silakan boleh keluar dari